Alright, shalom semuanya. Semuanya shalom. Nah, kebalik kan jawabannya. Harusnya shalom semuanya. Suka gitu emang. Oke, kita masih tema yang sama. Apa temanya? Iya, Unity in Christ. Unity in Christ. Kemarin kita udah belajar beberapa hal tentang bagaimana bersatu, apa aja sih yang elemen-elemen apa yang bisa membuat orang Kristen itu bersatu dan sebagainya. Nah, hari ini untuk bisa kita hidup dalam satu kesatuan dengan Tuhan, kita juga harus ngerti apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau Tuhan disenangkan, harusnya Dia akan kasih apapun yang kita minta. Dalam konteks kalau kita hidupnya sudah dipenuhi firman dan firman Tuhan tinggal di dalam kita di dalam Tuhan. Nah, itu dalam konteks seperti itu, apapun yang kita minta akan diberikan Tuhan. Itu konteksnya seperti itu ya. Nah, hari ini saya kasih judul ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Tentunya ada ucapan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Dulu di zaman saya masih muda dulu. Sekitar tahun 18, belum lahir gua. Pokoknya dulu lah waktu masih zaman-zaman sekolah gitu. Itu ada keluar semacam standarisasi secara umum, yaitu gitu. Katanya laki-laki itu lemah di mata, perempuan itu lemah di telinga. Katanya gitu, katanya. Maksudnya gini katanya. Ini penjelasannya. Laki-laki itu lemah di mata, kalau ngelihat cewek seksi dikit, wah senyum-senyum. Jadi cowoknya gitu kan. Cowoknya. Enggak, maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Lemah di mata tuh maksudnya gitu. Zaman itu. Perempuan lemahnya di telinga. Katanya gini. Perempuan sekeras-kerasnya perempuan, tapi kalau kupingnya dibaik-baikin, kayak dipuji-puji, dimanain gitu, wah lemah juga gitu. Nanti jatuh juga. Gitu. Katanya begitu. Setelah saya menikah, yang betul cuma satu. Enggak juga. Maksudnya masih berjalan memang satu, yaitu laki-laki lemah di mata, iya. Tapi perempuan itu lemah baik di mata dan di telinga. Di telinga masih sama, dipuji-puji, hancur juga. Di mata apa? Ada make up nih diskon 50%, just tip gitu. Langsung lemah tuh di mata, lihat diskon, lihat promo tuh. Apalagi kalau lihat, wah Shopee nih 10-10 gitu. Lazada nih 12-12. Penjastip ya. Yang penting cari duit gitu ya. Jadi itu standarisasi yang dibuat manusia. Zaman sekarang gue nggak tahu masih berlaku apa nggak dengan kita belajar tentang bahasa kasih, tentunya nggak, itu nggak bisa pukul rata. Ya dong, kalau cowok ternyata bahasa kasihnya adalah word of affirmation, berarti telinganya, bukan matanya. Kayak gitu kan. Nah, jadi kita belajar hari ini, sekali lagi judul khotbah saya hari ini adalah ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 472. Jauh banget. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Apa hubungannya dengan ucapan yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, nanti gue jelasin. Kalau kita sedang ingin bangun sesuatu, ini kan dibilang bangun menara kan. Kata dia, Yesus ngomong secara arsitektur. Arsitektur itu nggak ada yang kayak, mau bangun rumah, oh ya gampang. Ntar gue datang ke tempatnya. Ya, itu kayu dipotong dulu, dikit lagi 30 cm, itu semen diaduknya kurang lagi. Nggak gitu. Arsitek itu pasti duduk, dia bikin blueprint. Dia lihat tanahnya ada berapa kali berapa. Kondisi tanahnya gimana, miring apa datar. Dia pikirin semua, dia hitung semua. Ini bahannya pakai apa, jadi dananya segala macam udah. Total untuk membangun rumahnya sekian, Pak.
Jasa saya sekian. Nah, itu kan duduk buat dianggarkan. Nah, kalau kita ngomong soal bangun bisnis, orang bangun bisnis tanpa perencanaan bisa nggak? Bisa. Tapi apakah tahan lama? Gitu. Karena gini, orang yang bangun bisnis tanpa perencanaan, terus naik gitu ya, langsung ini. Wah, enak nih bisnis gue ternyata maju. Tapi dia belum pernah ngalamin yang namanya dasar-dasar membangun bisnis. Akibatnya ketika terjadi masalah gitu, kolaps perusahaannya, dia bingung gimana cara bangunnya lagi. Karena kemarin dia sukses karena hoki. Bukan karena knowledge, bukan karena pengetahuan. Tapi kalau belajar dulu tentang bisnis, oh kalau terjadi ini karena ada resesi atau ada inflasi atau ada minat masyarakat lagi turun nih karena ada masalah ini. Nanti dalam waktu berapa bulan juga naik lagi gitu. Kan ada pelajarannya. Tapi kalau orang yang nggak pernah belajar, bisnisnya turun, hancur. Dia bilang, bisnisnya ternyata jelek. Dia bilang jelek. Akhirnya pas dia berhenti, 2 bulan kemudian, bisnisnya maju lagi ternyata. Tapi dia udah tutup. Kan rugi jadinya kan. Nah jadi, maksudnya gitu, kalau kita mau bangun sesuatu, kita pikirin dulu semuanya. Kita batasin segala macam. Kita bikin perencanaan. Kalau nanti begini gimana, kalau ini gimana. Nah gue punya kebiasaan gini. Ini pun gara-gara gue punya istri namanya Livi. Dia kan makeup artist. Kalau kerjaannya hari Minggu hanya satu lokasi, gampang. Tapi kalau 5, bawel gua. Di mana? Kelapa Gading. Kelapa Gading gede. Rumah apa hotel? Karena kan beda. Kalau rumah jalannya sempit apa lebar nih? Bisa parkir mobil apa enggak? Karena berapa kali kita dapat klien di sebuah rumah, itu susah kalau parkir di depan rumahnya, udah ada mobil lewat nggak bisa lewat tuh. Ada mobil datang nggak bisa lewat maksudnya. Jadi kan gua harus pikirin ini di mana, terus abis ini jam berapa nih klien berikutnya. Jadi gua harus pikirin, wah dari sini ke sono, oke, nanti lewatin jalan ini, waduh ntar biasanya suka macet nih jam segini. Nah, itu gua hitung semua. Bawel gua biarin. Dan belum lagi pernah kejadian dapat klien yang di rumah di sebuah komplek perumahan. Nah, pernah sekali nih kita nih. Kan Wes kan suaranya sopan ya, cuma ngeselin. Waktu jalan dalam 100 meter belok kanan, udah masuk komplek. Dalam 200 meter Anda akan sampai. Oke, gue jalani gitu kan. Anda telah tiba, gue nengok kaki di kanan, tanah kosong. Mana rumahnya, gue bilang Anda udah tiba gitu kan. Itu kalau cuma mau mengandalkan Waze, kita bingung. Nanti bisa tiba dia lewat sawah, ya, nanti lewat jalan motor perasaannya. Ya, kita udah ngalamin itu semua. Gara-gara itu jadi bijak ketika lewat sini. Pas lewat lagi, kemarin kita baru ke tempat teman, daerah Pisangan kalau nggak salah, dekat-dekat Rawamangun segala macam. Baru masuk, dia suruh lewat sebuah jalan, kayak komplek dalam komplek, tapi gue depan mata gue udah lihat, mobil sih muat. Tapi itu banyak motor parkir, nggak bakal nyampe. Ini pasti lagi error nih, Waze nih. Akhirnya gue putuskan untuk nggak ikutin. Gue langsung belok, gue telepon temen gue, ini kayaknya salah deh ini. Oh ya udah, akhirnya pakai video call. Dari situ belok kanan nih, ini belok kiri. Wah ini baru Google Map enak nih, gue bilang nih, pakai telepon kan. Akhirnya nyampe dengan selamat. Nah akhirnya kita sampai sekarang kalau Livi gue bilang, yang besok ada job nih, lumayan padat. Oh ya, di mana aja? Di sini nih, gue hitung. Aduh, yang paling capek itu kalau ini pagi di Jakarta Selatan nih. Habis itu lanjut Alam Sutra. Nanti lanjut Ritat di Jakarta. Setelah itu lanjut lagi Ritat di mana? Alam Sutra. Gua pikir kan, wah enak ada Alam Sutra, pulang nih ke daerah Cikupa kan dekat. Yang ada tambahan, makeup 1 orang. Di mana? Jakarta. Lah elah gue lagi. Jadi iya gitu. Jadi kita ada hitung-hitungannya segala macam. Capek sih. Tapi kadang-kadang kita suka ngitung uang yang pendapatan yang didapat worth it nggak buat diterima nih. Karena kan kita harus ngitung bensin segala macam dan ya gitu kan. Kita hitung. Nah, makanya kalau kita pengen melakukan sesuatu ada baiknya kita pikirin semuanya. Gitu, pikirin semuanya. Kita baiknya gimana nih jalaninnya gitu. Kalau sampai ada orang yang kayak melakukan sesuatu tapi nggak dipikirin dulu, itu bisa nggak? Bisa, jelas. Kan ada orang kayak gitu ya. Yang penting iman bro, iman. Berjalan dalam iman. Gitu. Ya hasilnya, kalau yang kayak gitu, ya tinggal tunggu waktu aja kan. Kalau dia berjalan dengan iman sambil belajar, masih mending lah ya. Tapi kalau benar-benar literally nggak mau belajar, yang penting iman, itu kan sama dengan orang bodoh, kata firman Tuhan. Nggak bisa, kita harus pikirin semua. Kalau kita lihat lagi firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22, harusnya ini selalu menjadi ayat hafalan ketika kalian sekolah minggu. Itu pun kalau kalian pernah sekolah minggu.
Amsal 17 ayat 22 bilang ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini ada mikrofon nih. Nah, mungkin nggak ada orang yang hatinya gembira tapi perkataannya jahat. Yuk, gue seneng banget nih, terus ngomong jahat gitu kan. Mungkin nggak ada orang kayak gitu. Mungkin nggak ada orang yang hatinya gembira tapi ucapannya jahat gitu. Atau mungkin nggak ada orang yang hati gembira tapi ucapannya ngutuk. Ada gak sih kayak orang hatinya gembira nih, hatinya gembira, oh gila gue seneng banget, mampus lu gitu. Kan nggak mungkin gitu kan, tanpa sebab tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, untuk bisa memiliki ucapan yang memberkati orang lain, dibutuhkan kondisi hati yang gembira, yang baik. Jadi untuk bisa memiliki ucapan yang nggak jahat, ucapan yang memberkati, ucapan yang baik, itu dibutuhkan kondisi hati yang baik juga. Nah pertanyaan gini, bisa nggak kita dalam keadaan hati yang sedang tidak baik, ya lagi down, lagi rusak, kita tetap keluarin kata-kata yang memberkati? Gue berani bilang bisa. Tapi memang rada-rada menyiksa diri. Karena kan nggak sesuai kondisi. Ya kan? Gue pernah dalam satu kondisi, pokoknya orang-orang sekitar gue udah keterlaluan lah pokoknya lah. Ada yang fitnah gue tuh difitnah ya, gue difitnah dari gue kaget, gue defense, sampai biasa aja gue, sampai hari ini sama fitnah. Sampai gue tahu cara nanganin fitnah gimana. Dari kayak gitu. Tapi dulu ketika masih ngalamin hal seperti itu, gue doa sama Tuhan. Gue nggak bilang, Tuhan biar pembalasan datang daripadamu gitu kan. Api turun dari langit. Ya enggak, gue nggak sampai sana gitu. Gue sampai hari ini kalau mengalami hal-hal seperti itu, atau hal-hal buruk apapun, gue selalu bilang juga ke Livi, kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan deh. Udah kita ngomong Tuhan Yesus baik deh. Sakit loh. Gue pernah sampai nggak mampu ngomong Tuhan Yesus baik dalam satu kondisi yang nggak enak. Berat buat gue, tapi gue paksain aja ngomong. Pernah sekali. Nah kalau kita lihat lagi, Amsal yang pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, di situ bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah banyak orang yang berdoa kayak gini, Tuhan jaga hatiku, biar selalu dekat sama Tuhan. Jaga hatiku, supaya hatiku selalu melekat sama Tuhan. Jaga hatiku, biar aku hidupnya berkenan padamu. Tugas menjaga hati itu tugas lu sendiri. Bukan tugas Tuhan. Jaga hati lu, supaya nggak jauh dari Tuhan. Makanya lagu rohani hati-hati. Gua nggak tahu kalian tahu lagu rohani yang ini nggak ya? Ini Tuhan inilah yang ku tahu. Nah, kau menjaga hatiku kan? Nggak alkitabiah dong. Makanya hati-hati dengan lagu-lagu rohani. Karena kalau nggak alkitabiah, ya kita menghidupi apa yang kita percayai kan? Kalau kita percaya Tuhan yang menjaga hati kita, wah nyasar kita dalam iman. Karena nggak sesuai firman Tuhan. Ingat, menjaga hati urusan kita. Menyerahkan apa yang kita punya, apa yang jadi rencana kita, apa yang jadi mimpi kita, itu kita serahkan pada Tuhan. Itu jadi haknya Tuhan. Tapi jaga hati kita nih selama nunggu proses yang kita sedang mau dapetin, proses yang sedang kita jalanin, kita sambil menjaga hati kita supaya nggak melenceng. Karena kalau hati kita melenceng, ya rencana Tuhan juga nggak bisa berjalan dalam hidup kita. Karena kita nggak jaga hati kita. Lagian kalau kita beneran nih, kalau misalnya Tuhan bisa diminta untuk jaga hati kita nggak ada beda sama robot. Tuhan jaga hatiku, hidupku milik Tuhan. Terjadilah seperti maunya Tuhan. Oh, kita jalan. Tiba-tiba pengen bikin dosa misalnya gitu kan. Mau nyolong apalah gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan, nggak bisa, jadi pengen nyolong. Gitu. Nggak bisa, kan lu yang minta gua jaga hati lu gitu. Tapi kalau kayak gitu caranya, Tuhan nggak perlu ciptain manusia. Tuhan ciptain aja robot. Sedangkan Tuhan nggak mau itu kan. Makanya kenapa dia ciptain manusia. Salah satu hal dan yang utama dari bentuk ucapan yang bisa menyenangkan hati Tuhan adalah ucapan syukur. Salah satu jenis ucapan yang menyenangkan hati Tuhan adalah ucapan syukur.
Ucapan syukur itu adalah jembatan untuk bisa mencapai hatinya Tuhan. Kita agak susah mencapai hatinya Tuhan dengan ngedumel, agak susah. Karena ngedumel itu bukan partnya Tuhan, bukan gaya hidupnya Tuhan, bukan karakternya Tuhan. Kita boleh nggak ngedumel? Boleh. Kadang-kadang kan ada lah gitu, lagi jalan macet gitu. Udah 3 jam masih di sini aja nih gitu kan. Ada gitu kan, ngedumel aja. Tapi ketika kita berdoa, kita udah lewatin itu semua, ya ngucap syukur. Karena ada orang-orang yang justru rela kena macet, tapi masih punya pekerjaan. Daripada dia nggak pernah kemana-mana, santai di rumah, tapi nggak punya pekerjaan. Akhirnya penghidupannya juga nggak ada. Jadi makanya kenapa kita harus mengucap syukur, karena ada aja pasti yang bisa kita syukuri dari hidup kita. Tapi kalau misalnya kalian bilang gini, kalau ngucap syukur enak lu kok ngomongnya, ngucap syukur. Gua lagi stres, gua lagi puyeng, gua lagi banyak masalah, gua lagi banyak utang. Apa kayak sebutin lah. Mana mungkin gitu kan, gua bisa ngucap syukur kalau gua lagi kayak gitu. Mana bisa sih ngucap syukur, gua lagi puyeng, lagi segala macem lah, ada banyak yang diurus gitu. Hidup udah susah malah disuruh ngucap syukur. Hidup sejahtera dulu, baru gue bisa ngucap syukur. Nah itu kan standarnya dunia kan. Merespon seperti keadaan. Itu kan standarnya dunia. Tapi standarnya Tuhan apa? Apapun keadaanmu, naikkan syukur. Kalau misalnya kita ngomong soal pelit deh misalnya. Misalkan kita punya gaya hidup pelit, tapi kita punya alasannya. Karena uang gue juga tipis. Sekarang gini, kalau dari lu nggak punya duit aja, lu memelihara hidup pelit. Apa yang bisa menjamin ketika lu diberkati Tuhan, lu nggak pelit? Karena lu udah terbiasa pelit. Kalau lu hidupnya terkenal dulu, baru lu bisa jaga mulut lu supaya mulut lu lebih manis. Kalau misalnya dari lu belum terkenal aja, belum hebat aja, mulut lu udah jahat, apa yang bisa menjamin ketika lu punya jabatan yang bagus atau punya status yang bagus, mulut lu bisa jadi manis? Apa yang bisa jamin? Sedangkan lu udah melatih dari dulu mulut lu untuk berkata jahat. Nah, kalau dari dulu lu melatih diri lu sebagai orang malas, apa yang bisa menjamin suatu hari nanti lu jadi orang rajin? Karena lu melatih diri lu untuk jadi orang malas. Nggak ada gitu. Jadi, kalau misalnya kita mesti keadaan yang baik-baik dulu baru bisa mengucap syukur. Apa yang bisa menjamin kalau misalnya dari keadaan kita yang enggak baik, kita udah ngedumel melulu, apa yang bisa menjamin ketika keadaan kita udah baik-baik aja, kita nggak ngedumel lagi? Nggak ada. Terbiasa kan? Paling gampang kali kalau punya temen yang kalau dikagetin latahnya jorok, lu pikir gara-gara apa? Karena terbiasa ngomong jorok. Jadi kalau kita nggak pernah melatih dari sekarang ini, kita belajar untuk mengucap syukur, gue berani jamin ketika Tuhan percayakan kita sebuah tempat yang baru atau sebuah level hidup yang baru, gue berani jamin kalian pun gak akan pernah mengucap syukur. Karena apapun yang dilakukan selalu kurang rasanya. Karena ucapan syukur adalah jembatan untuk bisa mencapai hatinya Tuhan. Kalau kita lihat lagi dalam Lukas pasal 12 ayat 25, itu bilang gini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya? Maksudnya gini, siapa sih yang gara-gara khawatir umurnya bisa tambah panjang? Kayak gitu loh, siapa sih? Tapi nggak pernah dibilang kalau lu ngucap syukur, lu hidup lu bisa lebih panjang. Nggak bilang gitu, nggak. Tapi maksudnya karena khawatir, nggak mungkin hidup lu jadi tambah panjang gara-gara khawatir gitu. Orang ngedumel atau yang suka sibuk gitu sama kekhawatirannya, itu cenderung lama-kelamaan pasti menjauh dari Tuhan. Firdi mah dikit-dikit mah nyindir, Firdi mah dikit-dikit mah ngedumel dulu, lama-lama ngejauh dari Tuhan. Apa sebutin lah, nggak usah ngomongin gue deh ya, karena kan gue cari kurangnya kan ya, kurang gitu ya. Ambil contoh, tiap hari lu ngedumel karena pekerjaan. Kalau misalnya tiap hari lu ngedumel, katakan gini, biasanya lu rajin baca Alkitab tiap hari misalnya, biasanya tiap hari lu pasti doa, tapi satu kondisi lu selalu ngedumel karena hidup lu, kedua lu kayak khawatir lu, aduh ntar kalau ini nggak diambil, aduh cuannya nggak dapet, aduh kalau gua nggak ambil ini, aduh sayang banget ini. Lama-lama lu akan lebih membela pemasukan daripada hubungan lu sama Tuhan. Lama-lama lu akan mulai malas baca Alkitab, lama-lama lu akan mulai malas doa, lama-lama lu akan malas ke gereja. Gue berani jamin. Gue berani jamin. Hah? Seminggu disuruh les pagi. Les pagi. Ya
Parah banget ya, mau jangan nangis kok. Parah Nggak banget. bisa bikin ya. Kita doain supaya spare part plus tutup apa gimana nih? Mau kerja apa nih? Sekarang emang buka. Kan lagi gereja. Bukan. Bukan. Oh iya. Sekarang kan udah seorang, bukan sore. Siap, lanjut. Jadi orang kalau mengucap syukur itu biasa kecenderungannya akan menjauh dari Tuhan. Orang yang khawatir mulu pokoknya. Itu cenderung lama-kelamaan akan menjauh dari Tuhan. Tapi orang yang rajin mengucap syukur, walaupun jalan kehidupannya juga nggak bakal nambah juga gitu ya, sehasta gitu nggak bakal nambah. Tapi ucapan syukur mampu membuat hubungan orang itu dengan Tuhan tambah erat. Dengan mengucap syukur. Karena kan apa-apa mengucap syukur. Apa-apa mengucap syukur. Apa-apa memuji Tuhan gitu. Dan kalau udah Tuhan seneng, karena lu rajin mengucap syukur, ya lu akan dibawa Tuhan kemanapun Tuhan ada. Dan Tuhan posisi nggak pernah di bawah. Tuhan cuma sekali posisi di bawah. Ketika Yesus mati di kayu salib. Habis itu nggak pernah. Jadi itu gunanya kenapa kita mengucap syukur. Jadi kalau khawatir dan ucapan syukur nggak mampu menambah sehasta jalan hidup, kenapa harus khawatir? Karena khawatir kan menjauhkan kita. Kalau ucapan syukur akan mendekatkan kita sama Tuhan. Lalu kita lihat lagi sebuah contoh ucapan syukur yang kenapa sih Yesus sampai dibilang berkenan sama Tuhan gitu. Kita lihat di Matius pasal 14 ayat 19. Ini tentang Yesus memberi makan 5 roti dan 2 kayu. Salah. Yesus memberi makan 15.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat sama aja. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Gini, kalau ada yang masih belum nangkep gimana sih caranya mujizat ini, kan ada 5 roti dan 2 ikan doang nih. Punya seorang anak yang namanya nggak ditulis di Alkitab, tapi gue tahu namanya. Roti Boy. Oke. Karena dia bawa roti. Nah, ada anak yang masih punya, lu bercanda gue udah lama soalnya. Ada anak yang ternyata di antara 15.000 orang masih punya makanan 5 roti dan 2 ikan. Roti Israel kagak roti begini, kagak kecil begini gitu, enggak. Rotinya ya kayak roti prata gitu yang gede gini. Cara makannya memang dirobek, makanya maksudnya dipecah. Dipecah maksudnya dirobek, cara makannya gitu, terus nanti dicocol apa gitu loh. Atau dia ngebungkus daging. Nah, itu cara makannya orang Israel. Jadi dia masih punya 5 roti sama ikan 2 biji. Ekor maksudnya. Yesus, masalahnya anak kasih ke Yesus makanannya dia itu karena dia percaya Yesus kalau sampai minta, gue berani jamin anak ini pasti ngefans sama Yesus. Jadi kalau Yesus minta dong, boleh gak? Nanti gue balikin. Oke. Ya karena cuma anak kecil yang kalau udah percaya sama seseorang nggak pakai mikir untuk ngasih apa yang dia punya. Cuma anak kecil. Yang banyak mikir kan orang gede kan, karena ngerasa dirinya lebih pintar. Dan itu natural. Seperti itu. Masalahnya ini Tuhan gitu. Nah, caranya adalah ditaruh ke sebuah bakul. Bakulnya kayak apa gue nggak tahu. Karena film-film beda-beda bakulnya. Ada bakul keranjang kayak tempat buat cuci baju, itu bakul. Ada kayak bakul kalau lu makan ke Wingstop, tau nggak sih? Kan ada tempat ayamnya. Ada yang kayak gitu. Tergantung lah. Tapi kita ambil bentuknya kayak keranjang lah. Kayak keranjang buat cuci baju. Buat baju yang selesai digosok gitu. Nggak sih? Taruh keranjang. Anggap kayak gitu. Ketika dikasih roti itu sama ikan itu, kan ditaruh sebuah keranjang. Yesus ngapain? Yesus ngucap syukur, ngucap berkat maksudnya. Diangkat ini. Dia ngucap syukur, Bapak makasih masih mungkin ya doanya kayak gini. Bapak makasih untuk 15.000 orang ini masih ada makanan. Udah gitu aja. Dia nggak bilang dalam namaku roti, enggak gitu. Dia ngucap syukur. Dia taruh ke bawah. Kalau di film-film, ketika ditaruh ke bawah, jadi penuh gitu. Kalau di film. Tapi karena Alkitab nggak menulis seperti itu, gue nggak akan ambil contoh itu. Tapi kalau lihat dari kronologinya, Yesus pas taruh rotinya gini, gue rasa dia bakal manggil murid-muridnya untuk bagi-bagiin ke orang-orang, tapi caranya dirobek-robek. Masalahnya setiap kali dirobek, ambil, nggak bisa habis robekannya. Kebayang nggak? 15.000 orang
begini, pegel bos. Itu caranya. Kelihatannya berkatnya nggak bertambah, tapi nggak habis. Nah, ini relate banget. Sorry. Habisnya kapan? Ketika ditulis di Alkitab, di lanjutannya kalau kalian baca. Ketika semua orang telah makan sampai kenyang, dikumpulkannya sisa potongan itu. Berapa? 12 bakul. 12 bakul apa? 12 bakul roti. Belum termasuk ikan. Nggak tahu berapa bakul. Ini adalah prinsip investasinya kerajaan surga. Lu berani memberi untuk pekerjaan Tuhan. Lu berani memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan punya urusannya sendiri bagaimana dia memberkatinya gitu. Gua nggak bilang kalau lu memberi pasti Tuhan kasih berkali lipat. Enggak. Tapi bisa nggak? Bisa. Tapi jangan begitu mikirnya. Ini masalah ketaatan. Yesus selain pengen memberkati anak ini juga dengan jumlah yang nggak mungkin dia bisa bawa pulang sendiri, ya kan? Anak kecil gimana cara bawa pulang 12 bakul roti dan sisanya ada bakul ikan lagi? Itu urusan lain gitu maksudnya. Tapi yang dilihat adalah tentang ketaatan dari anak kecil ini. Makanya Yesus ngomong, orang yang bisa punya surga itu anak kecil. Kan dia nggak bakal mikir ketika Yesus minta sesuatu gitu. Nah ini akan relate dengan kisah seorang janda yang bertemu dengan Elisa, gua rasa. Yang anaknya udah mau dijual karena buat bayar hutang. Dan dia cuma punya minyak. Disuruh, oke, udah kasih makan nabi, kan memperlakukan hamba Tuhan dengan baik. Firman Tuhan bilang, orang yang memperlakukan hamba Tuhan dengan baik, Tuhan akan memperlakukan orang itu juga sebaik orang ini memperlakukan hamba Tuhan itu. Alkitab yang bilang. Saya nggak ngode ya. Alkitab yang bilang. Perlu gue ulang nggak sekali lagi? Jangan ya. Iya, kalau gue ulang lagi itu kode. Nah, jadi ketika janda dan anak ini memperlakukan dengan baik hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang diutus Tuhan ini, kasih hikmat ke orang ini. Dia tanya, lu ada apa di rumah? Minyak. Minyak zaman dulu, bukan kayak minyak apa gitu. Tapi ini kayak, nggak tahu lah, pokoknya minyak lah. Minyak yang buat masak atau apalah, bukan minyak. Dalam sebuah buli-buli. Buli-buli itu kayak semacam botol tapi kecil. Kecil gitu. Oke. Ambil dari tetangga lu semua tempat, tempayan, baskom apapun yang bisa lu dapetin sebanyak yang lu mampu. Ya udah dia kedua-dua tetangga, pinjam gitu. Pinjemin udah. Pas kekumpul, oke, dah siap, oke, dia ambil. Contohnya gini ya. Ini buli-buli misalnya nih. Oke, baskom pertama dia buka. Dia tuang gini kan. Padahal segini doang, tapi dituang. Nggak kelar-kelar. Udah pengen penuh, ambil yang baru, disingkirin, ambil yang baru. Jadi dia nggak gini, dia tuangnya terus gini. Pegal juga tuh hamba Tuhan tuh. Gini terus. Kapan ini minyak berhenti? Ketika si anak bilang, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi tempat. Berhenti. Artinya apa? Tuhan tahu kapan memberkati kita, sebanyak apa memberkati kita, dan kapan diberhentiin sebentar berkatnya. Tuhan tahu. Jadi Tuhan akan memberkati kita pada waktunya, tapi Tuhan juga nggak akan memberkati kita lebih besar daripada yang sanggup kita terima. Makanya hati-hati dengan yang berkati kami berkelimpahan. Entar dulu, berkat juga bisa menghancurkan hidup kita. Makanya kita butuh hikmat. Ketika kita diberkati Tuhan, kita harus mampu bilang, Tuhan cukup. Gitu. Kita happy nih sama ini semua. Cukup. Makasih Tuhan gitu. Habis itu kita ngapain? Kita kelola berkat itu. Jadi prinsip diberkati Tuhan bukanlah yang setiap hari Tuhan kasih. Enggak. Ada kalanya kita harus mengelola berkat yang udah Tuhan percayain. Bayi waktu kecil nggak perlu kerja, dikasih makan. Dari makan ASI, bubur masih. Tapi ketika udah segede kalian, kan kalian mengusahakan sendiri kan makanan kan, maksudnya pakai uang gaji lah, pakai apa gitu kan. Enggak yang mah mau ASI kan, enggak gitu kan. Udah segede gini. Jadi kita harus ngerti prinsip-prinsip kayak ginian. Nah, salah satu alasan kenapa Yesus disebut Bapa dengan sebutan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, adalah karena Yesus mampu merespon keadaan sesuai dengan yang Bapa mau.
Ketika ada masalah dalam keadaan sulit sekalipun, Yesus itu ingat Bapa. Dia tahu kalau dia tuh harus memenuhi kebutuhan hidup orang banyak yang ikut dia waktu itu. Tapi dia juga harus mendahulukan imannya pada Bapa. Caranya mengucap syukur. Nih ya, ini gue ajarin lo orang satu hal tentang ucapan syukur. Gue ajarin salah satu bentuk ucapan syukur. Kalian udah kerja semua kan? Ketika kalian terima gaji, jangan lupa ucapan syukur. Mengucap syukur gitu. Bilang apa kayak gitu. Tuhan makasih buat gaji ini. Karena kalian harus tahu ada orang-orang yang masih kerja tanpa gaji. Dia rela. Kenapa? Yang penting bisa makan. Kita lebih beruntung dong berarti dari mereka kan? Makanya kenapa kita mengucap syukur? Nah lalu, ini yang kedua, setiap kali ngasih persembahan. Ngasih persembahan tuh jangan yang kayak, oh persembahan. Jangan yang kayak gitu. Lo kalau tiap kali ngasih persembahan, apapun, lo ngucap syukur. Kenapa? Kita percaya kita punya iman. Kita bisa memberi karena Tuhan udah kasih kita. Itu imannya kita nih. Jadi kita persembahan itu, kita bukan sebenarnya konsepnya bukan kita memberi, tapi kita mengembalikan. Konsepnya seperti itu. Kita ngomong persepuluhan misalnya. Gimana caranya lu bisa kasih persepuluhan kalau Tuhan nggak pernah kasih lu 100%? Gimana caranya? Ya dong, makanya kenapa disebut mengembalikan. Zaman dulu pun ketika memberikan persembahan, orang sebelum memberikan persembahan, doa dulu. Tuhan makasih buat panen hari ini Tuhan. Ini bagian yang untuk Tuhan. Karena udah aturan kan zaman itu kan. Ya kalau zaman sekarang sama aja. Ketika kita memberi persembahan, jangan kayak seenteng itu seolah-olah kayak, oh Tuhan minta duit nih, kayak gitu. Kayak lu ngasih pengemis kan. Nah itu namanya kita punya sikap hati yang benar ketika kita baik menerima berkat atau kita mengembalikan berkat untuk Tuhan. Jadi kita mengucap syukur. Gue pun gitu. Gue tiap kali kasih persembahan persepuluhan, gue bilang, oh Tuhan, thank you loh. Bulan lalu gue gak bisa kasih persembahan persepuluhan karena gue gak ada duit, gak ada pemasukan. Tapi kali ini gue bisa kasih persembahan persepuluhan, misalkan gue taruh sekian. Kan itu cuma 1/10-nya. 90-nya kan di gue. Gue lebih menikmati daripada Tuhan. Dan itulah kenapa gue ngucap syukur. Gue ngucap syukur Tuhan gak minta 90 aja. Gue ngucap syukur karena Tuhan minta 10. Gitu. Ya karena gak butuh juga Tuhan sama uang kita gitu. Nah itu salah satu bentuk bagaimana kita menerima berkat dan memberi persembahan buat Tuhan. Itu harus punya sikap hati seperti itu. Dan salah satu contoh orang yang ngasih persembahan gereja yang gua nggak demen, tau nggak apa sih? Kasih persembahan tuh uang tuh dikecilin banget tuh. Karena gua dulu pernah jadi tim untuk ngumpulin uang persembahan. Bener-bener ada yang sampai kecil banget. Buset, gua bilang. Kecil bener, dilipat-lipat. Makanya dalam setiap keadaan di hidup kita, mau baik atau buruk, hidupnya berkelimpahan dengan berkat atau lagi pas-pasan, hidupnya sedang aman-aman aja atau banyak masalah, kita harus mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah jembatan untuk mencapai hatinya Tuhan. Dan syukur adalah ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.